Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi fa anta khairul fatihin. Subhanaka Allahumma la ilma lana fa'allimna ma yanfa'una wa barik lana fima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, ihsan, serta nikmat kehidupan dan kesehatan, dan semoga kita senantiasa berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kehadiran Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berdakwah dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga sampailah kepada kita, dan semoga kita amanah dalam menjalankan dakwah beliau, dan semoga kelak di hari kiamat kita diakui sebagai umatnya, amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang menyucikan jiwa itu, dan merugilah orang-orang yang mengotorinya. Asy-Syams ayat 9 sampai 10. Muhammad bin Washi pernah berkata dalam muhasabahnya, seandainya dosa itu mempunyai aroma, tentu semua orang tidak akan betah duduk bersama saya. Coba kita bayangkan, kalau dosa itu mempunyai aroma, Anda, saya, bahkan semua orang tidak akan hidup tenang karena masih mencium bau busuknya. Apalagi efek sampingnya terhadap anggota tubuh kita. Misalnya, ketika kita korupsi, lalu perut kita menjadi buncit. Ketika kita selingkuh atau zina, lalu hidung kita menjadi belang. Ketika mata kita suka melihat aurat wanita, lalu mata kita banyak biliknya atau bahkan buta, tentu semua orang tidak akan melakukan dosa. Oleh sebab itu, Imam Al-Ghazali berkata, dosa itu bagaikan debu yang menempel di kaca, maka pandai-pandailah membersihkan kaca itu. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang menyucikan dirinya, tetapi merugilah orang-orang yang mengotorinya. Asy-Syams ayat 9 sampai 10. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bertambah yakin apabila hati kita bersih, hati kita akan menjadi bening serta memunculkan kedamaian, ketentraman dan kesejukan. Itulah percikan surga. Kalau ini sudah terlaksana dalam kehidupan sehari-hari, alangkah indahnya hidup ini penuh dengan kedamaian dan kasih sayang. Di dalam rumah tangga menjadi keluarga harmonis, di kantor timbul suasana kondusif, saling tegur sapa dengan tutur kata yang baik. Bahkan di negara pun akan muncul negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang damai penuh dengan ampunan. Allah membentangkan samudra al-maghfirah penuh dengan kesucian. Oleh karena itu, bagi siapa yang mandi di samudra al-maghfirah, dia tidak akan tercium bau busuknya. Semua kotoran yang menempel dalam tubuhnya akan hapus. Bahkan tidak tercium bau amis kemaksiatannya. Akan tetapi kadang setelah manusia keluar dari samudra al-maghfirah, dia tidak mempertahankan kesucian dirinya. Ini maksud adalah minimal dia 5 kali sehari untuk mengejar ampunan ilahi melalui sholat dan doa, membentengi dirinya dari kemaksiatan dengan mengimplementasikan nilai-nilai ilahiyah dalam dunia nyata. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kejarlah ampunan ilahi. Ia selalu menutup aib-aib hambanya, namun manusia sendiri menampakkan aibnya dengan kemaksiatan. Terang-terangan berbuat dosa tanpa merasa malu di hadapannya. Ketahuilah bahwa Allah menyukai hambanya yang bertobat dan menyucikan dirinya. Surah Al-Baqarah ayat 222. Oleh karena itu, jangan disia-siakan sisa umur kita ini penuh dengan menabung dosa. Lebih baik menabung amal soleh yang nantinya akan mendapat pahala ilahi berupa surga.
Dan setiap manusia menginginkan surga, karena surga tempat orang-orang selalu meningkatkan kualitas takwa dan meningkatkan kualitas kesabarannya. Untuk itu diperlukan gairah yang optimistis, menjadi manusia yang selalu kecanduan amal soleh, seperti yang dituturkan Allah dalam Al-Quran. Barang siapa yang mengerjakan amal-amal soleh, baik laki-laki maupun wanita, sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikit pun. Surah An-Nisa ayat 124. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila kita sudah kecanduan kejujuran, kecanduan amal soleh dan ingin beraudiensi dengan Allah, maka kita akan terhindar dari noda-noda dosa, terhindar dari kepalsuan, terhindar amal buruk. Bukankah Rasulullah SAW pernah ditanya oleh Abu Darda, "Ya Rasulullah, mungkinkah mukmin mencuri?" Kata Nabi, "Ya, kadang-kadang." Dia bertanya lagi, "Mungkinkah mereka berzina?" Nabi, "Tentu saja." Dia bertanya lagi, "Mungkinkah ia berdusta?" Nabi menjawab dengan Al-Quran, "Sesungguhnya yang mengada-ngadakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta." An-Nahl ayat 110. Maka apabila seorang mukmin sudah tercium bau kebohongannya, dia bukan orang mukmin, melainkan dia orang Islam. Sebagaimana digambarkan oleh Allah dalam Quran bahwa ketika orang-orang Arab baru berkata, "Ya Rasulullah, kami telah beriman," kemudian Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, "Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman, tetapi katakanlah kami telah tunduk, karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dia tiada akan mengurangi sedikitpun pahala amalanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Al-Hujurat ayat 14. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu hindarilah kebiasaan berbohong, karena kebohongan akan melahirkan kelemahan, pengecut, sedangkan kejujuran melahirkan keberanian. Thomas Jefferson pernah berkata, kejujuran adalah bab pertama dalam buku kebijaksanaan. Sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq pernah berkata, kejujuran adalah amanah, sedangkan kebohongan adalah khianat. Apabila seluruh anggota tubuh kita khianati, tidak peduli dengan aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh Allah, kapan waktu makan dan kapan waktu istirahat, kapan waktu kerja, maka akan mengakibatkan sakit. Begitu juga halnya hati kita akan sakit apabila kita tidak mau ikut aturan-aturannya. Ketahuilah, hanya orang-orang yang kuat imannya yang tidak bisa tercium aroma dosa, mengontrol diri dengan menghindari tempat-tempat maksiat, menobrak belenggu nafsu, ingin segera masuk ke dalam hati nurani. Di sanalah orang beriman akan menemukan cahaya ilahi yang selama ini diabaikan oleh setiap manusia. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita senantiasa terhindar dari dosa-dosa yang menjauhkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.